Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan materi kita tentang gerak ya. Dan kali ini kita akan membahas materi gerak berpapasan atau gerak bersalipan. Nah, gerak berpapasan atau gerak bersalipan ini ada dua buah kendaraan atau dua buah benda yang bergerak, baik itu bergerak dari arah yang sama atau bergerak dari arah yang berlawanan. Nah, kedua kendaraan ini pada suatu saat nanti akan bertemu atau berpapasan atau bersalipan. Nah, inilah gerak yang akan kita analisis ya. Nah, maka kalau begitu, tentu gerak berpapasan ini ada beberapa jenis. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan bahas satu per satu. Nah, pertama kita akan membahas gerak berpapasan bergerak searah ya. Jadi ada dua buah kendaraan yang bergerak searah atau dari arah yang sama ya. Nah, untuk bergerak searah ini ya, untuk jenis yang bergerak searah ini juga ada beberapa bagian. Nah, untuk bagian pertama atau jenis yang pertama seperti ini. Jadi misalkan ada mobil A dan mobil B seperti ini. Ya, ini nanti untuk aplikasinya bisa apa saja. Bisa motor ya, dan lain-lain. Intinya benda yang bergerak ya. Misalkan ada dua buah mobil, mobil A dan mobil B. Keadaan awal mobil A dan mobil B ini terpisah sejauh D. Ya. Jadi keadaan awalnya mobil A dan mobil B ini terpisah sejauh D. Kecepatan mobil A adalah VA, kecepatan mobil B adalah VB. Nah, kalau begini kondisinya ya, ini kan mobil B berada di depan lebih jauh, ya kan, berada di depan. Nah, maka kalau misalnya kecepatan mobil A lebih besar dari kecepatan mobil B, ya, jadi VA lebih besar dari VB, kemudian bergerak ya. Nah, tentu mobil A ini akan bisa menyalip mobil B atau bertemu dengan mobil B. Kenapa? Karena tadi kecepatan mobil A lebih besar dari kecepatan mobil B. Sehingga pada suatu titik nanti mobil A ini akan dapat menyusul mobil B atau berpapasan dengan mobil B atau bertemu dengan mobil B seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, maka di sini kita sebut sebagai titik pertemuan, ya. Nah, ini mobil A, jika mobil A dan mobil B ini bergerak bersamaan, ya. Bergeraknya bersamaan artinya dalam waktu yang bersamaan, ya. Nah, kita misalkan jarak tempuh mobil B di titik pertemuan adalah SB, kemudian waktu tempuhnya adalah TB. Kemudian untuk mobil A juga begitu, jarak tempuh di titik pertemuan adalah SA dan waktu tempuh di titik pertemuan tersebut adalah TA. Ya. Nah, jika kedua mobil ini bergerak dengan waktu yang bersamaan, misalkan mobil A dan mobil B ini startnya sama ya, jalannya sama, misalkan mobil A dan mobil B mulai berjalan pada waktu yang sama, misalkan jam 8 ya, misalkan jam 8 begitu, bergerak bersamaan. Nah, maka pada titik pertemuan ini berlaku waktu tempuh mobil A, TA, dan waktu tempuh mobil B itu sama. Kenapa? Karena bergerak bersamaan. Sebagai contoh, mobil A start pada jam 8, mobil B juga start pada jam 8. Bergerak bersamaan. Tentu sampai di titik pertemuan, misalkan bergerak selama 1 jam. Maka mobil A bergerak selama 1 jam sampai di titik pertemuan. Begitupun mobil B juga pasti bergerak selama 1 jam sampai di titik pertemuan. Karena bergeraknya bersamaan. Ya, acuan waktunya sama. Maka kita bisa tuliskan waktu tempuh mobil B sama dengan waktu tempuh mobil A. Itu persamaan pertama. Nah, persamaan kedua di sini jelas terlihat bahwa SA itu sama dengan D tambah SB. Iya kan? Jarak tempuh mobil A sampai di titik pertemuan ini adalah D jarak pemisah antar kedua mobil tambah SB. Ya, D tambah SB. Itulah SA. Ya, ini persamaan kedua. Inilah persamaan dasar dua persamaan ini ya untuk kasus jenis pertama ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada latihan soal. Nah, soal pertama, sebuah mobil balap A sedang mengejar mobil balap B dengan kelajuan konstan 60 meter per sekon.
Nah, mobil balap A tertinggal dari mobil balap B sejauh 600 meter di lintasan yang lurus. Ketika itu, mobil balap B melaju dengan kelajuan konstan 30 meter per sekon. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menyusul mobil balap B adalah... Nah, untuk mudah membaca soal ini, kita gambarkan dulu. Nah, untuk penggambarannya bisa kita gambar seperti seperti slide yang sebelumnya tadi. Nah, gambarnya seperti ini kan. Nah, jadi ada mobil A dan mobil B. Nah, kita tuliskan besaran-besaran yang diketahui pada soal. Nah, pada soal ini kan mobil balap B berada di depan, ya kan? Jadi mobil balap A sedang mengejar mobil balap B. Artinya mobil balap A yang di belakang, mobil balap B yang di depan, ya. Nah, terpisah sejauh, nah, mobil balap A tertinggal dari mobil balap B sejauh 600 meter. Jadi, mobil A tertinggal dari B sejauh 600 meter. Jadi, jarak antara A dan B, ya, mobil A dan mobil B terpisah sejauh 600 meter. Seperti ini kan, pada soal. Nah, kemudian kecepatan mobil B 30 meter per sekon, kecepatan mobil A 60 meter per sekon konstan. Ya, kelajuannya konstan. Nah, tentu kalau begini, maka mobil A akan bisa menyusul mobil B. Karena mobil A lebih balap, 60 meter per sekon. Nah, kecepatannya konstan masing-masing ya, kelajuannya konstan. Nah, tentu pada suatu saat nanti mobil A dapat menyusul mobil B, misalkan di titik ini ya, kita sebut sebagai titik pertemuan. Ya. Dan ini mobilnya bergerak bersamaan. Ya. Nah, kita mau cari waktu yang dibutuhkan untuk menyusul mobil balap B. Jadi waktu yang dibutuhkan mobil A untuk menyusul mobil balap B, berarti TA, ya TA yang kita mau cari. Nah, kita keluarkan kedua persamaan dasar tadi, seperti ini kan. Nah, karena kita mau mencari TA, ya TA ini, maka kita bisa mulai dari persamaan 2, ya kita mulai dari persamaan 2, karena kita mau mencari TA ini, ya kita bisa mulai dari persamaan 2. Nah, S di situ kan ini adalah kecepatannya konstan, jadi kelajuannya konstan. Jadi ini adalah gerak lurus beraturan GLB. Maka persamaan jarak untuk GLB adalah V kali T, ya kan? Maka kita bisa rubah persamaan 2 menjadi seperti ini. SA sama dengan VA kali TA, SB sama dengan VB kali TB. Nah, kita masukkan VA-nya adalah 60, TA, D-nya adalah 600, ya. Ini dari segi satuan semua sudah setara ya, tinggal kita masukkan. VB-nya adalah 30, ya. TB, karena kita mau mencari TA, ya. TB kan sama dengan TA, maka kita tinggal ganti TB-nya jadi TA, baru kita bisa lanjutkan. Maka ya ini menjadi, kalau ini pindah ruas ke kiri jadi kurang 30 TA kurang 60 TA kurang 30 TA adalah 30 TA sama dengan 600, maka TA-nya adalah 20 sekon. Jadi inilah waktu yang dibutuhkan mobil balap A untuk menyusul mobil balap B, yaitu 20 sekon, ya. Soal berikutnya, sebuah sedan yang sedang melaju 90 km per jam berada 100 meter di belakang sebuah jeep yang sedang melaju 75 km per jam. Berapakah waktu yang diperlukan sedan untuk menyusul jeep dan berapakah jarak tempuhnya untuk menyusul mobil jeep tersebut? Nah, kita gambarkan lagi ya. Jadi, ada mobil sedan melaju dengan kecepatan 90 km per jam, berada 100 meter di belakang mobil jeep. Jadi, berada 100 meter di belakang. Seperti ini ya. Ini pemisahnya 100 meter. Mobil jeep kecepatannya 75 km per jam. Nah, pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan untuk waktu yang diperlukan untuk sedan ini untuk menyusul jeep dan berapakah jarak tempuhnya. Jadi, kalau kita misalkan di sini mobil sedan adalah A, mobil jeep adalah B, maka jarak tempuh mobil jeep dan waktu tempuhnya adalah SBTB, sedangkan jarak tempuh dan waktu tempuh mobil A sampai di titik pertemuan adalah SA dan TA. Nah, SA dan TA ini yang kita mau cari. Jarak tempuh mobil sedan dan waktu tempuh mobil sedan sampai di titik pertemuan. Ya. Nah, sama seperti tadi, kita gunakan dua persamaan dasar karena kasusnya sama ya. Nah, kita akan mau cari dulu TA ya kan. Maka kita bisa jabarkan lagi persamaan ini.
menjadi seperti ini ya. Ini kelajuannya konstan ya pada soal. Maksudnya di sini konteksnya kelajuannya konstan ya. Pada masing-masing benda mengalami GLB ya. Maka persamaan jaraknya seperti ini. Nah ini kan satuannya belum setara ya. Ini menggunakan kilometer, sedangkan ini meter ya, meter. Nah maka kita bisa gunakan meter atau kilometer untuk penyetaraannya. Di sini sebagai contoh kita gunakan kilometer ya. Maka kalau kita gunakan kilometer, maka ini tetap ya. Jadi VA-nya adalah 90 kali TA sama dengan D, ini meter, berarti kita ubah ke kilometer bagi 1000. Ya kan? Menjadi 0,1. Nah, ini D-nya ini 100 meter atau 0,1 km. Kita masukkan 0,1 km tambah 75 km ini ya. Kecepatannya 75 km per jam VB. Seperti ini. Nah, TB-nya ini kan sama dengan TA, kita ganti langsung TA karena TA yang kita mau cari. Maka ini menjadi, ini pindah ruas, maka 15 TA sama dengan 0,1. Nah, TA adalah 0,1 bagi 15, atau ini kalau kita kali 10 per 10 adalah 1 per 150. Satuannya apa? Ini kan waktu ya, waktu. Satuannya apa? Nah, di sini kita lihat karena kilometer per jam, maka satuannya adalah jam. Ya. Inilah waktu yang dibutuhkan mobil balap, mobil sedan untuk menyusul mobil jeep atau TA ini ya, yaitu 1/150 jam. Nah, kalau kita ubah ke dalam detik, maka tinggal kita kali 3600 ya. Maka menjadi 3600 per 150 sama dengan 24 detik ya, 24 sekon. Inilah waktu tempuhnya. Dalam jam adalah 150 jam atau 24 detik ya. Nah, ini waktunya. Berikutnya adalah jarak tempuhnya. Nah, SA jarak tempuhnya ini kita gunakan persamaan ini. Persamaan GLB ya. VA kali TA ini ya, VA kali TA. Nah, VA-nya ini kalau kita biarkan dulu dalam kilometer per jam, maka kita masukkan VA-nya adalah 90 km per jam kali. Nah, TA ini harus kita pakai yang jam juga supaya setara baru bisa dioperasikan. Ya. Jadi ini karena VA-nya kita pakai kilometer per jam, maka TA-nya ini harus kita ambil yang jam. Yang jam di sini adalah 1/150 jam ya. Jadi TA-nya adalah 1/150. Nah, maka ini adalah 90/150 adalah 0,6, satuannya kilometer karena kita ambil yang kilometer per jam ya. Jadi ini adalah jarak tempuhnya 0,6 km. Kalau kita ubah ke dalam meter, tinggal kita kali 1000, yaitu 600 meter. Jadi inilah jarak tempuh mobil A, 0,6 km atau 600 meter agar sampai di titik pertemuan ini. Oke, berikutnya kita akan bahas gerak berpapasan atau gerak bersalipan jenis yang lain ya.